Selamat datang kembali di Otherworldly Horror, tempat di mana batas antara dunia nyata dan yang tak kasat mata mulai memudar. Di sini, kami menyusuri lorong-lorong tergelap yang pernah ditinggalkan waktu, dan malam ini, kisah yang akan kalian dengar berasal dari reruntuhan sebuah rumah sakit jiwa. Tempat yang sudah lama tidak dihuni manusia, tapi tidak pernah benar-benar sepi. Bersiaplah, karena inilah cerita tentang rumah sakit jiwa yang digusur. Aku tak pernah percaya pada kutukan. Setidaknya, tidak sampai aku ditugaskan di proyek pembongkaran rumah sakit jiwa tua yang sudah puluhan tahun ditelantarkan. Nama resminya dulu adalah Rumah Sakit Jiwa Cendrawasih. Berdiri sejak tahun 1952 di pinggiran kota kecil yang sekarang nyaris terlupakan. Sebuah bangunan megah 2 lantai, berdinding tebal dan dipenuhi jendela-jendela sempit berteralis besi. Bangunan itu berdiri di atas bukit kecil, menghadap ke hutan pinus yang kini sudah mulai meranggas. Ketika aku pertama kali tiba di sana bersama tim survei, kesan yang kudapat bukan hanya soal kehancuran fisik atau aroma lembab jamur tua. Ada sesuatu di udara yang lebih berat dari kelembapan. Sesuatu yang menekan dada, seolah tempat itu masih mengingat semua jeritan yang pernah dipendamnya. Kami datang bukan untuk merenovasi, melainkan untuk menghancurkan. Pemerintah kota memutuskan untuk menggusur rumah sakit ini demi pembangunan pusat perbelanjaan dan apartemen elit. Satu keputusan modern untuk menghapus sejarah kelam. Tapi siapa sangka, sejarah yang gelap itu ternyata tak mau dilupakan begitu saja. Hari pertama berjalan seperti prosedur biasa. Aku mencatat struktur yang masih berdiri, mengambil dokumentasi, dan mengawasi kerja tim konstruksi. Tapi tak satu pun dari kami yang bisa mengabaikan perasaan ganjil yang muncul saat berada di dalam bangunan itu. Ada suara langkah kaki di lorong atas, padahal tak ada siapapun di sana. Ada ruangan yang suhunya selalu lebih dingin dari yang lain, meski matahari bersinar terang. Dan yang paling aneh, ada beberapa kamera drone yang entah kenapa kehilangan sinyal begitu memasuki sayap timur lantai 2, tempat yang dulunya dikenal sebagai ruang karantina pasien berbahaya. Aku mencoba bersikap profesional, menyebut semuanya hanya sebagai efek psikologis dari bangunan tua atau kesalahan teknis. Tapi malam itu, saat aku membuka kembali peta asli bangunan dan catatan kuno yang ditemukan dalam brankas berkarat di ruang arsip, semuanya mulai berubah. Ada nama-nama pasien yang tak pernah dipindahkan. Tercatat mereka meninggal di sana, tapi tak ada catatan pemakaman resmi. Salah satu nama membuat darahku berhenti mengalir sejenak. Tirta S., pasien dengan diagnosis skizofrenia paranoid berat, dipindahkan ke ruang isolasi pada tahun 1986 setelah insiden penyerangan staf medis. Catatan itu menyebutkan satu hal yang membuat bulu kuduku meremang. Pasien terus mengaku mendengar bisikan dari bawah lantai rumah sakit. Ia menyebut ada suara-suara yang memintanya melepaskan mereka. Malam itu aku tak bisa tidur. Rasanya setiap kali aku memejamkan mata, aku mendengar sesuatu mengetuk jendela kamarku di rumah dinas. Padahal aku tinggal jauh dari lokasi rumah sakit. Aku mulai merasa, mungkin aku telah membuka sesuatu yang seharusnya tetap terkunci. Dan besok, kami akan mulai merobohkan sayap timur, tepat di atas ruang karantina. Apa yang kami bangunkan dari tidur panjangnya? Hari itu, langit mendung dan udara terasa jauh lebih dingin daripada biasanya, seolah alam pun menahan napas. Jam menunjukkan pukul 8 pagi ketika buldoser pertama bergerak menuju sayap timur rumah sakit. Para pekerja memakai helm dan perlengkapan keselamatan lengkap, namun di mata mereka, ada keraguan yang tak bisa disembunyikan. Seolah mereka tahu, naluri terdalam mereka berontak terhadap apa yang akan dilakukan. Aku berdiri tak jauh dari mereka, menggenggam map yang berisi peta struktur bangunan dan catatan teknis. Tapi fokusku bukan lagi pada garis dan angka. Pikiranku masih tertambat pada nama yang kutemukan semalam, Tirta S., dan ruang karantina yang akan kami robohkan pagi itu. Buldoser mulai menggerus dinding luar. Retakan besar muncul dengan bunyi retak-retak seperti tulang yang dipatahkan. Serpihan beton beterbangan, membentuk kabut tipis di udara. Lalu suara itu terdengar. Bukan suara mesin, bukan juga suara reruntuhan. Tapi nyanyian. Lirih, seperti suara perempuan yang bernyanyi dengan nada panjang dan lambat. Tak ada lirik yang bisa dikenali, tapi melodi itu menusuk hati. Seolah menyayat, seolah meratap.
Aku menoleh ke arah para pekerja. Mereka semua berhenti. Mesin dimatikan. Salah satu dari mereka melangkah mundur sambil memegangi helmnya dengan tangan gemetar. Ia menggelengkan kepala, lalu berjalan menjauh tanpa mengatakan apapun. Kami semua mendengar suara itu. Aku mencoba mencari sumbernya, tapi suara itu tak berasal dari satu titik. Ia datang dari dalam tembok yang retak, dari pipa tua, dari ventilasi yang berkarat. Seolah seluruh bangunan itu bernyanyi. Menangis, merintih, mengusir. Saat kami memutuskan untuk melanjutkan pekerjaan, suara itu tiba-tiba berhenti. Mendadak, dan pada saat itu, tanah di bawah salah satu buldoser amblas. Sebuah lubang terbuka, memperlihatkan lorong sempit yang tidak tercantum di dalam peta bangunan. Aku turun lebih dekat. Lorong itu gelap dan sempit, dipenuhi kelembapan dan akar-akar yang menjalar dari dinding. Di dalamnya, ada tangga kecil yang menurun ke arah bawah tanah. Tak ada yang tahu lorong itu ada. Bahkan dalam denah lama bangunan pun, ruangan bawah tanah ini tidak pernah disebutkan. Dengan senter di tangan, aku memutuskan untuk turun sendiri. Suara detak jantungku terasa seperti palu godam di telinga. Setiap langkah menuruni tangga terasa seperti mendekat ke sesuatu yang tidak seharusnya disentuh. Begitu sampai di bawah, aku menemukan ruangan kecil berlapis batu bata yang tertutup setengah tanah dan puing. Di tengahnya ada kursi besi tua, berkarat, lengkap dengan sabuk pengikat yang sobek dan bekas goresan dalam pada sandarannya. Di samping kursi itu, ada dinding penuh tulisan yang tergores dengan benda tajam. Tulisan-tulisan itu berulang-ulang. Aku bukan gila. Mereka ada di bawah. Suara itu tidak pernah berhenti. Tolong, buka pintunya. Jantungku nyaris berhenti ketika menyadari satu hal. Bagian dinding tempat tulisan itu berada terasa berbeda. Saat ku sentuh, ada hawa dingin yang keluar dari sela-sela batu bata, seolah di baliknya ada ruang kosong. Tanpa pikir panjang, aku menyuruh tim untuk menghentikan semua aktivitas dan segera memanggil arkeolog lokal serta pihak berwenang. Tapi perintahku tak sempat dijalankan. Saat aku naik ke permukaan, kulihat satu demi satu pekerja meninggalkan lokasi. Mereka semua mengaku mengalami hal yang sama malam sebelumnya. Mimpi buruk yang menunjukkan lorong gelap, suara tangisan, dan suara seseorang berkata, "Kamu yang membangunkan mereka." Sejak hari itu, tak satu pun pekerja kembali. Rumah sakit itu kini berdiri sendiri, separuh runtuh, separuh diam. Tapi lorong itu tetap ada. Dan aku tak bisa berhenti memikirkan suara nyanyian itu, dan siapa yang pertama kali menyanyikannya. Hari pertama aku memimpin pembongkaran rumah sakit itu terasa seperti memegang kendali atas bangkai raksasa yang menyimpan kematian di setiap bagiannya. Bangunan itu tidak sekadar tua, ia seperti hidup dalam diam, mengamati, menunggu. Dindingnya mengelupas, lantainya retak, dan jendelanya memantulkan bayangan yang bukan berasal dari tubuh manusia. Aku mulai menggali lebih dalam mengenai sejarahnya. Arsip pemerintah daerah hanya menyebutkan bahwa rumah sakit ini dibangun pada tahun 1952, berfungsi sebagai rumah sakit umum. Lalu perlahan dialihfungsikan menjadi rumah sakit jiwa pada akhir 70-an karena ledakan populasi pasien yang ditolak rumah sakit besar di kota. Namun, yang membuatku benar-benar terguncang adalah ketika menemukan catatan yang disimpan dalam bentuk mikrofilm di perpustakaan daerah. Sebuah laporan investigasi dari tahun 1981. Laporan itu ditulis oleh seorang dokter muda, Dr. William Hartanto, yang kala itu menjalani tugas magang di bangsal isolasi rumah sakit ini. Laporan tersebut tak pernah diterbitkan secara resmi, hanya dicatat untuk arsip internal, dan tampaknya segera dikubur oleh birokrasi atau sengaja dilupakan. Dalam laporan itu, disebutkan adanya sebuah praktik, terapi eksperimen, terhadap pasien-pasien tertentu yang dianggap berbahaya atau tidak dapat disembuhkan. Terapi itu dilakukan di ruang bawah tanah yang tak pernah didaftarkan dalam denah resmi. Ruang yang sama, aku yakin, dengan lorong yang kami temukan di bawah runtuhan. Laporan itu menyebutkan bagaimana pasien dikurung selama berhari-hari, dipasangi perangkat kejut listrik, diberi obat-obatan eksperimental, bahkan ada yang dipaksa mendengar suara-suara berulang dalam ruang gelap untuk melatih ulang respons emosi mereka. Namun yang paling mengguncangkan adalah pernyataan terakhir dalam laporan itu.
Beberapa pasien yang dikurung di bawah sana tidak pernah tercatat kembali dalam sistem. Tidak ada data kematian. Tidak ada surat pindah. Tidak ada jenazah. Seolah mereka diserap oleh dinding rumah sakit itu sendiri. Laporan itu ditutup dengan kalimat, "Saya takut saya telah membangunkan sesuatu yang seharusnya dibiarkan tidur." Kata-kata itu membekas, menancap dalam benakku. Apakah ini hanya catatan paranoia seorang dokter muda? Ataukah rumah sakit itu memang menyimpan lebih banyak rahasia dari yang bisa kita hitung? Setiap kali aku menginjakkan kaki di sana, aku merasa ada sesuatu yang memperhatikanku. Bayangan di balik jendela, langkah kaki yang bergema dari koridor yang tak mungkin dilalui siapapun, dan bau obat-obatan lama yang tak pernah benar-benar hilang. Aku mulai mengalami mimpi yang sama setiap malam. Mimpi tentang lorong bawah tanah yang tak berujung, suara gemeretak gigi, dan seseorang yang berbisik dari balik tembok, "Tolong buka pintunya, aku belum selesai." Suara itu serak dan berat, seperti milik seseorang yang terlalu lama tidak berbicara. Beberapa rekan dari dinas PU yang pernah datang untuk memeriksa struktur bangunan pun perlahan mulai menarik diri dari proyek ini. Salah satu dari mereka, Pak Roni, tiba-tiba mengundurkan diri setelah sempat turun ke area bawah tanah. Ia tidak pernah memberikan penjelasan. Hanya satu kalimat yang ia tinggalkan lewat pesan singkat. "Aku dengar mereka. Mereka belum mati." Kalimat itu menghantuiku selama berminggu-minggu. Dan akhirnya, aku mulai mendengar mereka juga. Bukan dalam mimpi, tapi saat terjaga. Saat matahari baru saja tenggelam dan semua pekerja pulang. Saat aku berdiri sendirian di lapangan puing-puing itu, di antara kerangka bangunan dan debu yang melayang. Ada suara dari balik tanah. Bukan suara tikus, bukan suara air, tapi suara manusia. Tangisan, rintihan, dan kadang, nyanyian pendek yang seperti dinyanyikan berulang-ulang oleh anak kecil. Lagu tanpa melodi, hanya gumaman. Aku tahu, aku tak boleh menyelidikinya lebih jauh. Tapi aku juga tahu, jika aku berhenti di sini, aku tak akan pernah tenang. Karena mereka telah memanggil namaku dalam bisikan. Dan sekarang, aku mulai merasakan kehadiran mereka, tidak hanya di rumah sakit, tapi juga di luar sana. Mengikuti jejakku, membayangi langkahku. Ketika langit mulai menghitam dan kabut turun dari perbukitan, aku kembali berdiri di atas puing-puing yang dulu dikenal sebagai Rumah Sakit Jiwa Waringin Putih. Semuanya masih dalam tahap pembongkaran awal, atap telah dilucuti, dan sebagian besar bangunan mulai tampak seperti kerangka tulang belulang yang tak mampu lagi menahan tubuhnya sendiri. Tapi ada sesuatu yang tetap tinggal. Bukan hanya aroma lembab dari kayu tua atau debu semen yang menggumpal di udara. Ada sensasi aneh, seperti mata yang tak terlihat mengawasiku. Seolah-olah bangunan itu belum siap dilepaskan. Seolah setiap dinding, setiap lantai yang dibongkar, menjerit dalam diamnya. Hari itu aku memutuskan untuk melakukan hal yang selama ini kutunda. Masuk ke dalam lorong bawah tanah yang kami temukan secara tidak sengaja saat ekskavator menghancurkan salah satu sisi bangunan. Lorong sempit, menurun ke bawah tanah, terbuat dari bata merah yang kini menghitam karena lembab dan usia. Tidak tercantum dalam denah manapun. Tak ada satupun catatan resmi tentang keberadaannya. Aku turun perlahan dengan lampu kepala, dikelilingi oleh dinding yang seolah bernafas. Tanganku menyentuh bata-bata yang dingin dan licin oleh lumut, dan semakin dalam aku turun, semakin tebal udara terasa. Seperti memasuki paru-paru dunia yang sudah lama tak bernapas. Suara detak jantungku sendiri bergema di lorong sempit itu. Tak ada angin. Tak ada suara kehidupan. Tapi aku bisa merasakan denyut. Bukan dari tubuhku, tapi dari lantai di bawah kakiku. Dan saat aku mencapai ujung lorong itu, aku menemukannya. Sebuah ruang kecil berbentuk persegi. Tanpa jendela. Dinding penuh dengan bekas cakaran, goresan-goresan panjang yang dibuat oleh tangan manusia. Sebagian berbentuk simbol. Sebagian hanya guratan tak beraturan. Di sudut ruangan ada kursi besi, berkarat, dengan tali kulit menggantung dari sandarannya. Tempat pasien dulu diikat, mungkin untuk terapi kejut. Di sekeliling kursi itu, lantainya lebih gelap. Terlalu gelap. Seolah noda itu tak pernah benar-benar kering, dan darah yang dulu tumpah masih mencoba meresap ke dalam tanah. Aku berdiri lama di sana, hanya menatap, tak sanggup bergerak. Dan itulah saat aku mulai mendengarnya. Suara.
Bukan dari lorong belakangku, bukan dari luar, tapi dari balik dinding. Goresan halus. Seperti kuku menggaruk pelan dari dalam. Suara yang berulang. Lambat, ragu-ragu. Lalu semakin cepat. Seseorang, atau sesuatu, di balik dinding itu. Aku terpaku. Kakiku terasa membatu. Napasku menjadi pendek. Kemudian datang suara kedua. Tangisan. Pelan. Teredam. Seperti suara anak kecil yang ditinggalkan. Aku tahu harus pergi. Tapi rasa penasaran dan teror bercampur menjadi satu, mencengkeram langkahku. Dalam ketakutan itu, aku menyadari, dinding tempat suara itu berasal lebih baru dibanding yang lain. Bukan bata lama, tapi beton yang dilempar tergesa. Seolah digunakan untuk menutup sesuatu. Menyembunyikan sesuatu. Aku mengambil palu kecil yang kubawa dan menepuk-nepuk pelan dinding itu. Suaranya kosong, berongga di dalamnya. Tapi lebih dari itu, getarannya terasa aneh. Bukan seperti rongga ruangan, tapi seperti dada. Seperti organ. Aku menatap tembok itu lama, dan membisikkan dalam hati, apa yang kalian kunci di sini? Tak ada jawaban. Tapi tangisan itu berubah jadi suara tertawa pelan. Tertawa kecil. Pelan-pelan sampai menghilang. Dan hanya saat itulah aku sadar, aku telah membuat kesalahan. Karena sejak hari itu, suara itu ikut bersamaku. Tak hanya di rumah sakit, tapi juga di mobilku. Di rumah. Bahkan saat aku mencoba tidur. Suara dari balik dinding. Dan perlahan, aku mulai melihat dinding-dinding di rumahku pun mulai bernapas. Hari-hari setelah penemuan ruang bawah tanah itu menjadi kabur dalam ingatanku. Aku seperti terjebak dalam kabut tipis yang tak pernah benar-benar sirna. Setiap bangun pagi, aku berharap semua ini hanya mimpi buruk yang tertinggal. Tapi tak ada mimpi yang meninggalkan jejak di dunia nyata. Semenjak hari itu, rumahku bukan lagi tempat perlindungan. Ada keganjilan yang perlahan meresap ke dalam kehidupan sehari-hari. Di dinding ruang tamu, mulai muncul bercak lembab yang bentuknya berubah-ubah, seperti peta wilayah yang tak dikenal. Di kamar tidurku, cat mulai mengelupas membentuk pola yang tak wajar. Seperti simbol. Sama seperti yang kulihat di dinding ruang bawah tanah itu. Simbol yang tidak pernah kupelajari namun entah kenapa terasa familiar. Seolah-olah telah kulihat dalam mimpi berulang kali sejak kecil. Namun baru sekarang menampakkan bentuknya yang sejati. Namun bukan hanya itu. Lantai di lorong rumahku berdecit pelan. Bahkan ketika tak ada seorang pun yang berjalan. Lampu kamar mandi berkedip setiap pukul 2 pagi. Dan kulkas, sesekali terbuka sendiri, menimbulkan suara mendesing pelan seperti bisikan dari balik logam. Tapi yang paling tidak bisa kujelaskan adalah bekas kaki. Setiap pagi, di lantai keramik dapurku yang biasanya bersih, muncul jejak kaki basah. Ukurannya kecil. Terlalu kecil untuk ukuran orang dewasa. Dan mereka selalu menuju kulkas. Tapi tak pernah kembali. Pertama kali aku menyadarinya, aku mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin tikus besar. Mungkin pipa bocor. Mungkin aku yang berjalan sambil tidur dan tak sadar. Tapi tidak. Jejak itu terlalu simetris. Terlalu nyata. Bahkan sidik jari telapak kaki kecil itu bisa kulihat samar. Lalu satu malam aku memasang kamera pengawas kecil yang biasa kugunakan di proyek. Kutaruh diam-diam di sudut dapur, menghadap ke arah lorong. Pagi harinya aku membuka rekamannya. Pada pukul 2.37 dini hari, lampu dapur menyala sendiri. Tidak terang, hanya berkedip seperti tersedak aliran listrik. Kemudian muncul kabut tipis, seolah ada embusan udara dari balik pintu yang tak terbuka. Dan lalu, dari arah gelap lorong, muncul sesosok bayangan kecil. Sosok anak-anak. Tidak berjalan, tapi meluncur perlahan. Wajahnya tidak tampak. Tubuhnya remang. Hanya terlihat gaun putih yang menjuntai, dan rambut panjang yang tergerai menutup wajah. Ia berhenti di depan kulkas. Membungkuk pelan, seperti mengendus. Lalu, dengan perlahan, tangannya terangkat membuka pintu kulkas. Tapi yang membuat jantungku hampir berhenti. Bukan saat kulkas itu terbuka. Tapi saat sosok itu menoleh ke arah kamera. Tidak secara fisik, tapi seperti menyadari keberadaannya. Wajahnya tetap tersembunyi. Tapi gesturnya, seperti menyapa. Lalu kabut kembali datang, dan sosok itu lenyap. Jejak kaki muncul tak lama setelahnya.
Aku menutup laptop. Tubuhku gemetar. Ini bukan lagi sekadar gangguan aneh. Ada sesuatu, atau seseorang, yang telah melewati batas. Dan aku tahu, ini semua berawal dari ruang bawah tanah itu. Dari dinding yang tak pernah diam. Dari simbol yang tak terhapus meski dicat ulang. Seolah rumahku kini menjadi bagian dari rumah sakit itu. Seperti virus yang menyebar. Aku menghubungi rekan pekerja proyek untuk bertanya apakah ada yang mengalami hal serupa setelah pembongkaran. 3 orang tidak menjawab. 1 orang berkata dia sering mendengar suara kereta lewat di tengah malam. Padahal rumahnya di dataran tinggi jauh dari rel manapun. 1 orang lagi, yang bertugas membongkar lantai utama, berkata dia sering memimpikan seorang pasien wanita dengan mulut dijahit, yang hanya berdiri diam di sudut kamar tidurnya. Dan yang lebih mengerikan, pada pagi hari, bantalnya basah oleh darah segar. Tapi tidak ada luka di tubuhnya. Aku mulai menyadari, kami semua membawa pulang sesuatu dari bangunan itu. Bukan debu, bukan puing, tapi sesuatu yang hidup. Sesuatu yang telah lama dikubur dan kini bangkit. Aku memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam, bukan karena keberanian, tapi karena keputusasaan. Rasa takut yang mengakar lama-lama menjadi kebal, dan kebal itu menggerakkan tubuhku. Aku tahu semua ini tidak akan berhenti hanya dengan menutup pintu dan berdoa. Sesuatu harus diungkap, dan aku harus mulai dari satu-satunya tempat yang belum benar-benar kujelajahi. Catatan rumah sakit itu. Setelah penggusuran, banyak dokumen dibakar di lokasi proyek. Tapi aku ingat ada satu ruangan kecil yang dulunya adalah arsip rekam medis. Para pekerja mengeluh saat membongkarnya. Lembab, berjamur. Tapi anehnya, mereka bilang ada satu lemari besi yang tidak bisa dibuka meski sudah dipaksa dengan linggis dan mesin potong. Aku menghubungi mandor lama proyek. Butuh waktu lama untuk meyakinkannya agar bicara. Suaranya gemetar, seperti orang yang sudah lama menghindari kenangan buruk. Aku gak mau balik ke sana. Tapi kalau kau nekat, lemari itu masih disimpan. Dipindahkan ke gudang barat, di kantor proyek. Tapi jangan salahkan aku kalau kau bawa pulang kutukan. Keesokan harinya aku mendatangi gudang itu. Sebuah bangunan kecil yang nyaris terlupakan, dikelilingi semak dan ranting mati. Di dalamnya berdebu, gelap, dan berbau logam tua. Dan di pojok ruangan, aku menemukannya. Lemari besi berkarat dengan lambang rumah sakit yang sudah pudar di pintunya. Terbuat dari baja hitam, dengan engsel yang sudah termakan waktu. Tapi begitu aku menyentuhnya, tanpa alat apapun, pintunya bergeser sedikit. Tidak terkunci. Seolah menungguku membukanya. Di dalamnya ada tumpukan berkas tua yang dibungkus kain kasa, seperti mayat yang diawetkan. Ada satu map besar bertuliskan, pasien khusus protokol G9. Aku membuka dengan hati-hati. Di dalamnya, foto-foto hitam putih. Kebanyakan menunjukkan pasien dengan kondisi mental yang parah. Tapi satu folder membuat tanganku dingin. Kasus 666, proyek rekondisi jiwa. Ada foto seorang perempuan muda dengan wajah ditutupi kain putih. Di bawahnya tertulis, subjek A terdiagnosis skizofrenia berat. Tidak merespons pengobatan normal. Dimasukkan dalam program percobaan dengan terapi isolasi spiritual. Lokasi eksperimen, ruang G9 bawah tanah. Hasil, subjek tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan setelah hari ke-9, tapi tetap bergerak selama 6 hari setelahnya. Aku mematung. Ini bukan sekadar rumah sakit jiwa biasa. Mereka melakukan eksperimen. Terapi dengan metode yang tidak manusiawi. Isolasi spiritual? Apa maksudnya? Apakah bentuk penyiksaan rohani? Di halaman terakhir catatan itu, ada coretan tangan. Ruang bawah tanah ditutup permanen. Jangan pernah dibuka kembali. Kunci disegel bersama tubuh subjek. Aku menggenggam kertas itu erat. Perlahan semua keping mulai membentuk pola yang jelas. Ruang bawah tanah yang kutemukan bukan tempat penyimpanan biasa. Itu adalah lokasi eksperimen rahasia. Di sanalah mereka mengurung pasien-pasien tertentu. Bukan untuk disembuhkan, tapi untuk diubah. Malam itu, aku tidur dengan dokumen itu di sampingku. Tapi tak lama setelah tertidur, aku bermimpi. Atau lebih tepatnya, aku merasa ditarik masuk ke dalam mimpi yang bukan milikku. Aku berada di ruangan putih, penuh jeruji dan tangisan yang teredam. Di hadapanku,
Ada seorang wanita dengan wajah dibalut kain kasa. Ia tidak bergerak, tapi tubuhnya berguncang seolah ada ribuan jeritan dari dalam dadanya. Kemudian dari mulutnya yang tak terlihat, mengalir darah hitam. Dan dengan suara yang tak berasal dari pita suara manusia, ia berkata, "Kau sudah membukanya. Sekarang, kau harus menyelesaikannya." Aku terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat. Dan di meja kerjaku, kertas terakhir dari dokumen itu, yang tadinya kosong, kini penuh dengan tulisan. Tulisan tangan asing. Tak kukenal. Tapi entah kenapa aku bisa membacanya. Seluruh roh yang tersegel di ruang itu hanya menunggu satu hal, dibebaskan. Dan mereka yang menyentuh rekaman terakhir, akan menjadi jembatan mereka keluar. Aku ingin menyangkal semuanya. Tapi bagaimana caranya jika kenyataan telah berubah? Rumahku bukan lagi tempat yang bisa disebut dunia nyata. Dindingnya menipis. Antara dunia ini dan dunia mereka, tak lagi terpisah jelas. Aku, tanpa sadar, telah membuka pintu yang tidak pernah seharusnya dibuka. Dan para pasien, yang tak pernah dianggap manusia, kini bangkit bukan sebagai jiwa yang damai, tapi sebagai dendam yang mencari bentuk. Aku tidak tahu apa yang mendorongku untuk kembali ke lokasi rumah sakit jiwa itu. Mungkin rasa bersalah, atau rasa penasaran yang telah berubah menjadi obsesi. Namun, lebih dari itu, aku merasa seperti ada sesuatu yang memanggilku. Seperti dorongan gaib yang menuntunku menuju kedalaman kegelapan. Langkahku berhenti di sebuah celah sempit di dekat bekas gedung utama yang telah rata dengan tanah. Dulu tempat ini adalah lorong belakang yang digunakan oleh staf untuk memindahkan pasien tanpa diketahui pengunjung. Kini hanya tersisa celah batu dan semen yang retak, dipenuhi tanaman liar. Tapi aku tahu, di balik celah itu ada pintu. Pintu menuju ruang bawah tanah yang tertulis dalam dokumen protokol G9. Aku membawa senter, alat pahat, dan masker. Sisa-sisa semen yang menutupi celah itu tidak terlalu kuat, seperti disengaja agar mudah diruntuhkan bila perlu. Dengan beberapa pukulan, terbukalah ruang sempit menuju tangga batu yang menurun curam, tertutup debu, dipenuhi kelembaban dan bau karat. Langkah pertama di tangga itu terasa seperti melewati ambang dunia lain. Semakin dalam aku turun, semakin sunyi dunia. Bahkan suara detak jantungku terasa terlalu keras di antara lorong-lorong itu. Aku seperti tenggelam ke dalam perut bumi, dan setiap meter yang kulalui, udara menjadi lebih berat, lebih mati, lebih menyerap roh. Dinding-dindingnya masih tertulis dengan cat usang. Blok G9 Terapi Rohani. Apakah mereka sungguh percaya bisa menyembuhkan gangguan jiwa lewat penyiksaan spiritual? Atau ini hanya kedok untuk sesuatu yang jauh lebih gelap? Aku menemukan ruangan pertama. Di dalamnya, tergeletak kursi kayu tua dengan tali di setiap lengannya. Seperti kursi eksekusi, tapi tanpa aliran listrik. Di sekelilingnya ada simbol-simbol aneh yang dicat di lantai. Segitiga dalam lingkaran, mata terbalik, dan guratan-guratan yang menyerupai alfabet kuno, tapi tak satu pun aku kenali. Di dinding ada papan tua dengan tulisan tangan. Hari ketiga subjek mulai bicara dalam bahasa yang tidak dikenali. Doa tidak berfungsi. Aku bergidik. Siapa yang mereka coba pulihkan? Atau apa yang sebenarnya mereka bangkitkan? Ruangan selanjutnya lebih kecil. Hanya ada satu tempat tidur besi yang dirantai ke lantai. Di atasnya, di bawah sinar senterku, terlihat coretan kuku pada dinding. Garis-garis seperti goresan panik seseorang yang mencoba melarikan diri. Beberapa bercampur dengan bercak coklat gelap. Bekas darah. Dan kemudian aku sampai di ujung lorong. Di sana, sebuah pintu besi berkarat setengah terbuka. Tertulis samar dengan huruf stensil, ruang protokol terakhir, akses dilarang. Aku mendorongnya. Udara dingin menyeruak keluar. Di dalamnya, suasana berbeda. Suara bisikan. Lembut, seolah berasal dari dalam tulangku. Dindingnya bukan lagi semen, melainkan bata hitam. Di lantainya, lingkaran besar tergambar, dipenuhi lilin yang telah meleleh berlapis-lapis, membatu. Di tengah lingkaran itu, ada sesuatu. Sebuah peti kayu, tertutup kain kafan kusam. Aku mendekat. Langkah kakiku bergema di lantai, meski aku merasa tidak menginjak apa-apa. Suasana terasa seperti terbalik, seolah aku berjalan di langit dan langit-langit menjadi dasar. Waktu kehilangan maknanya. Peti itu tidak terkunci. Dan saat aku membuka kainnya perlahan, aku melihat kerangka tubuh manusia.
mengenakan pakaian rumah sakit putih lusuh. Wajahnya tertutup topeng putih seperti masker wajah teater. Namun lubang matanya tidak kosong. Ada sesuatu yang hidup di sana. Seperti cahaya merah yang kecil, namun berdenyut. Dan saat aku menatap lebih lama, tubuh itu bergerak. Lehernya bergetar. Lalu satu kalimat terdengar, tak berasal dari bibir, tapi dari seluruh ruang. Kau telah melanggar segel. Kau telah mengundang arwah. Aku tak bisa berlari. Tubuhku kaku. Suasana mendadak berubah. Cahaya senter mati. Dan ruangan berubah menjadi ruang isolasi penuh jeritan. Wajah-wajah tanpa mata merangkak dari dinding. Mereka mendekat. Tangan-tangan tak bertubuh menjulur dari lantai. Mereka menangis, tertawa, berteriak dalam satu suara serempak. Satu wajah muncul paling dekat. Wajah wanita muda dengan kain kasa, seperti dalam foto. Bebaskan kami, atau gantikan kami. Dalam kegelapan itu, aku merasa tenggelam. Seperti jatuh ke dalam kolam jiwa-jiwa yang tertahan di batas dunia ini. Aku melihat kilas balik, wajah-wajah pasien, disiksa, dikurung, dijadikan bahan eksperimen. Bukan untuk penyembuhan, tapi untuk membangkitkan kekuatan. Rumah sakit itu dibangun di atas keyakinan bahwa penderitaan bisa dijadikan bahan bakar kekuatan supranatural. Dan mereka gagal mengendalikannya. Ketika aku tersadar, aku terbaring di luar gedung, dekat puing-puing. Hari telah berganti. Tapi di tangan kananku, ada simbol yang tertulis dengan darah. Simbol yang sama dengan yang kulihat di ruang terapi rohani. Itu bukan hanya peringatan. Itu adalah tanda kepemilikan. Dan aku tahu aku belum keluar sepenuhnya. Ada hal-hal dalam hidup yang hanya bisa kau pahami setelah kau mengalami sendiri. Dulu aku skeptis tentang dunia gaib. Bagiku, suara-suara, bayangan, atau kejadian aneh hanya bisa dijelaskan oleh kelelahan, ilusi optik, atau trauma psikologis yang belum selesai. Tapi sekarang, setelah semua yang terjadi, aku tahu bahwa batas antara dunia ini dan dunia mereka jauh lebih tipis dari yang kita kira. Sejak dinding kamarku dipenuhi tulisan darah itu, aku mulai merasa seperti bukan lagi pemilik dari hidupku sendiri. Wajah-wajah asing mulai muncul dalam mimpiku. Mereka bukan tokoh-tokoh yang kukenal. Tidak punya identitas, tidak punya cerita. Tapi mereka datang dalam barisan. Tertunduk. Matanya kosong. Seperti mayat yang belum dikubur. Dan setiap malam, jumlah mereka bertambah. Satu demi satu berdiri di belakangku dalam gelap. Mengawasi punggungku. Menunggu, entah untuk apa. Aku merasa dikepung oleh jiwa-jiwa yang tidak pernah beristirahat. Jiwa-jiwa yang tak punya nama. Dan akhirnya aku menyadari, semua ini bukan hanya tentang satu roh. Ini bukan hanya tentang satu kisah. Tapi tentang keseluruhan arwah dari rumah sakit jiwa itu. Mereka tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya terkurung. Dan ketika aku membuka salah satu dari ruang mereka, aku melepas satu yang paling ganas, paling haus balas dendam. Dan dalam pelepasannya, yang lain ikut terbangun. Aku mencoba menghindar, mengabaikan, menghapus keberadaan mereka dari pikiranku. Tapi seperti jam rusak yang selalu berdentang pada waktu yang sama, mereka datang. Setiap hari semakin nyata. Tak hanya hadir dalam mimpi, tapi merasuk ke dalam hidupku. Telepon berdering dan hanya berisi suara napas. Kompor menyala sendiri. TV menampilkan siaran kosong dengan bisikan samar-samar yang mengucapkan namaku. Aku tak tahan. Jadi aku kembali mencari tahu. Kuhubungi mantan staf yang sempat bekerja di rumah sakit itu sebelum penggusuran. Lewat forum-forum gelap, aku menemukan seorang pria tua bernama Pak Burhan, bekas petugas kebersihan yang bekerja di sana hingga hari-hari terakhir. Ia menolak berbicara lewat telepon. Memintaku datang langsung ke rumahnya yang terletak di pinggiran kota, tersembunyi di balik kebun pisang yang sunyi. Sesampainya di sana, aku menemukan rumah kayu tua dengan lampu temaram. Pak Burhan menyambut dengan tatapan ketakutan. Ia tidak menyuruhku duduk, hanya berdiri di depan pintu. Dan begitu ia melihat tanda di tanganku, wajahnya langsung memucat. Ia mengangguk kecil, lalu berkata, "Kau yang membukanya, ya." Aku tidak menjawab. Tapi ia sudah tahu. Pak Burhan mulai bercerita tentang hari-hari terakhir rumah sakit itu. Katanya, setelah pemerintah mengeluarkan perintah pengosongan, semua pasien dipindahkan secara paksa. Tapi tidak semua. Ada beberapa yang
ditinggalkan. Pasien-pasien yang dianggap terlalu berbahaya, atau yang tidak tercatat secara resmi. Mereka adalah hasil eksperimen dari masa-masa kelam. Dokter-dokter ilegal, pengobatan terlarang, bahkan ritual-ritual spiritual yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi di lantai bawah tanah. Menurut Pak Burhan, salah satu dari pasien itu, seorang wanita tanpa nama, disebut sebagai perempuan hitam. Ia tidak bicara, tidak makan, tidak merespon apapun. Tapi ia bertahan hidup selama bertahun-tahun dalam ruang gelap, hanya dengan cahaya lampu redup dan suara tangisan dari lorong-lorong. Konon katanya, ia bukan manusia biasa. Ia adalah perantara, medium, bagi entitas yang lebih besar, yang haus akan penderitaan. Dan ruangan tempatnya dikurung adalah peti yang kubuka. Dia tidak butuh tubuh lagi, kata Pak Burhan. Sekarang ia butuh saluran. Dan kau sudah memberinya itu. Setelah mendengar cerita itu, aku merasa seakan tubuhku roboh dari dalam. Bukan hanya rasa takut, tapi rasa bersalah yang mendalam. Aku telah membuka sesuatu yang seharusnya tidak disentuh manusia. Aku telah menjadi pintu. Dan masalahnya, pintu itu tidak bisa ditutup kembali dengan mudah. Sejak pertemuan dengan Pak Burhan, aku tak lagi melihat dunia dengan cara yang sama. Cahaya siang tak mampu menghapus bayangan yang menggantung di sudut pikiranku. Aku tahu, aku belum melihat segalanya. Tapi aku juga tahu, satu-satunya jalan untuk mengakhiri ini adalah dengan kembali ke asal mula segalanya. Ke rumah sakit itu. Atau lebih tepatnya, ke bawahnya. Menurut Pak Burhan, lantai bawah tanah rumah sakit itu dulunya tidak tercatat secara resmi. Tidak ada denah. Tidak ada akses dari lift. Hanya satu pintu besi tua di ruang boiler, tersembunyi di balik panel tembok yang hanya dibuka oleh segelintir staf. Di sanalah eksperimen-eksperimen brutal dilakukan. Di sanalah para pasien, tanpa nama, dikurung. Dan di sanalah, perempuan hitam, dibesarkan dalam gelap, disuapi suara jeritan dan kesunyian. Aku menunggu malam untuk kembali ke sana. Menyelinap melewati pagar seng dan puing-puing. Di dalam bangunan itu, kesunyian menggema seperti ruang hampa. Setiap langkahku memantul, menjadi suara-suara asing yang terdengar seolah bukan berasal dariku. Setelah mencari cukup lama, aku menemukan ruang boiler. Sudutnya telah lapuk dan berkarat, namun bekas panel rahasia yang diceritakan Pak Burhan masih terlihat. Dengan hati-hati, aku dorong. Terdengar bunyi berderit pelan, seperti sesuatu yang belum disentuh selama puluhan tahun. Di baliknya, kulihat tangga menurun ke ruang gelap. Lalu bau itu menyeruak. Bau logam, tanah lembab, dan sesuatu yang jauh lebih busuk, seperti daging membusuk yang tak pernah dimakamkan. Tapi aku terus turun. Satu-satunya sumber cahaya adalah senter dari ponselku, dan cahaya itu seolah ditelan oleh dinding batu berlumut di sekitarku. Sesampainya di bawah, lorong sempit menyambutku. Dinding-dindingnya penuh coretan. Bukan grafiti modern, tapi semacam mantra atau simbol kuno. Tulisan-tulisan yang berulang, seperti dikarang oleh tangan yang sudah lupa cara berpikir waras. Dan di ujung lorong itu, kutemukan pintu baja. Berkarat, tak bercat, tapi jelas masih kokoh berdiri, seperti penjaga gerbang neraka. Aku dekati perlahan. Suara napas berat terasa di belakangku, tapi saat kutoleh, tak ada siapa-siapa. Lorong itu kosong. Tapi atmosfernya berubah. Suhu menurun drastis, dan dinding seperti berdetak pelan, seirama dengan detak jantungku. Kutempelkan telingaku ke pintu itu. Dan aku mendengar gumaman. Seperti doa, atau mungkin ratapan. Perempuan. Banyak. Dan di antara mereka, satu suara yang lebih berat, lebih tua, lebih dalam. Mengucapkan sesuatu dalam bahasa yang tak kukenal. Suatu bahasa yang tidak manusiawi. Aku mundur satu langkah, namun lantai di bawahku bergemuruh pelan. Sebuah desisan terdengar, dan pintu itu terbuka dengan sendirinya. Tak ada mesin. Tak ada kunci. Seolah menyambut kedatanganku. Aku berdiri terpaku. Dalam ruangan itu, hanya ada satu lampu menggantung, berayun pelan. Lantainya penuh dengan bekas cakaran, dan dindingnya dipenuhi tulisan darah. Di sudut, ada satu ranjang besi kecil. Di atasnya, sehelai kain putih menutupi sesuatu. Aku melangkah maju, mendekatinya. Dan ketika aku menarik kain itu, kosong.
Hanya ranjang tua berkarat, tak ada tubuh, tak ada jejak. Tapi di saat itulah aku sadar, perempuan hitam tidak pernah dikurung di tempat ini. Ia adalah bagian dari tempat ini. Ia adalah lorongnya, dindingnya, udara busuknya. Ia tidak berada di dalam ruang inilah dia. Lalu lampu itu mati. Gelap total menyelimuti. Senter ponselku padam. Tapi mata, entah bagaimana mataku bisa melihat. Dalam kegelapan itu, semua bentuk spiritual menjadi jelas. Aku melihat wajah-wajah menggantung di langit-langit. Tubuh-tubuh setengah terbakar merangkak di lantai. Mereka tidak bergerak cepat. Mereka hanya mendekat perlahan. Seolah menungguku menyadari bahwa aku sudah terlambat untuk melarikan diri. Aku tak bisa berteriak. Tak bisa lari. Kakiku seperti ditanam dalam beton. Suara-suara mulai berdatangan, jeritan, tawa, nyanyian anak kecil. Semua suara itu masuk ke dalam pikiranku, menusuk seperti paku karat. Lalu ada suara yang membelah semuanya. Suara perempuan, bukan dari luar, tapi dari dalam dadaku. Suara itu mengucapkan, "Kau datang untuk melihat, maka lihatlah. Kau datang untuk tahu, maka ketahuilah." Dan saat itu, aku memahami semuanya. Perempuan itu, entitas itu, tidak marah karena dikurung. Ia menunggu dipanggil. Ia haus akan perhatian. Dan aku telah memberinya panggung. Semakin aku menceritakan kisah ini, semakin ia tumbuh. Semakin banyak yang mendengarkan, semakin banyak yang membuka pintunya. Aku kembali ke permukaan dalam keadaan limbung. Tapi bukan sebagai diriku yang dulu. Aku membawa sesuatu. Dan aku tahu, itu belum selesai. Sejak aku keluar dari lantai bawah tanah itu, dunia di sekitarku terasa berubah. Bukan hanya karena aku telah menyaksikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh nalar manusia, tapi karena ada bagian dari kegelapan itu yang ikut bersamaku. Aku tahu itu. Aku bisa merasakannya. Mulai dari hal kecil, bayangan yang bergerak sendiri meski tak ada angin, atau cermin yang menampakkan siluet kedua di belakangku walau aku tinggal sendiri. Hingga ke suara-suara yang mengikuti malamku, detak langkah dari arah dinding, bunyi pintu yang membuka sendiri saat dini hari, atau bisikan pelan yang memanggil namaku dengan nada seperti doa. Malam demi malam aku coba menepis semuanya. Tapi kenyataan semakin sulit diabaikan. Kamar kosku, yang semula jadi tempat berlindung, berubah menjadi sangkar tak kasat mata. Aku tahu aku harus meninggalkannya, tapi kemanapun aku pergi, suara itu tetap mengikutiku. Kadang di kamar mandi umum saat ku basuh muka. Kadang saat aku sendirian di halte malam. Suara yang terus mengulang, dengan bisikan serak dan berdesis. Sudah dibuka, sudah dibuka, sudah dibuka. Aku mulai kehilangan waktu. Pagi terasa seperti bayangan samar. Malam membentang terlalu panjang. Aku tak tahu lagi kapan aku tidur. Aku tak tahu kapan aku mulai bermimpi dalam keadaan terjaga. Dan kemudian, dinding kamar mulai berubah. Awalnya, hanya seperti bercak kelembapan yang merayap dari sudut langit-langit. Lalu perlahan berubah menjadi pola, luka merah samar, seolah tembok itu mengelupas sendiri, memperlihatkan daging basah di balik cat putih. Dan suatu malam, aku melihatnya dengan jelas, mata, dua lubang gelap, menyembul dari dinding tempat kasurku bersandar. Menatapku, tanpa kelopak, tanpa berkedip. Aku mencoba kabur dari kamar itu. Tapi gagang pintu terkunci, meski tak ada kunci. Jendela menolak terbuka, seolah dilas oleh kekuatan tak kasat mata. Dan dari balik tembok, suara itu kembali. Tapi kali ini lebih jelas. Suara seorang perempuan. Lembut, tapi penuh kepedihan yang menusuk. Mereka pikir aku gila. Tapi aku hanya bisa melihat lebih dalam. Aku hanya bisa mendengar lebih jauh. Mereka menyuntikku, merantai pergelangan kakiku, dan meninggalkanku di ruang sunyi yang hanya dipenuhi jeritanku sendiri. Tapi kini, aku punya rumah baru. Aku menatap dinding itu, dan aku menyadari bahwa suara itu datang dari dalam dinding, bukan melalui telinga, tapi langsung ke otakku. Aku memukul-mukul tembok, berharap itu hanya ilusi, hanya delusi, hanya mimpi buruk dari trauma. Tapi setiap pukulan hanya menghasilkan percikan darah dari tangan sendiri, sementara dinding itu tetap berdetak perlahan, seperti denyut nadi. Perempuan itu, dia tidak sekadar mengikuti. Dia tidak sekadar menempel.
Dia tumbuh di dalam struktur realitasku. Ia menginfeksi ruang, waktu, dan pikiranku. Ia tidak lagi terikat pada rumah sakit itu. Ia adalah warisan dari semua tempat di mana derita dan kegilaan pernah dibiarkan tumbuh. Dan aku, yang telah membuka pintunya, kini adalah bagian dari jalurnya. Aku mulai melihat mereka. Bukan hanya satu, tapi banyak. Wajah-wajah pucat dengan mata kosong, mulut yang menganga seolah sedang menjerit dalam diam, tubuh-tubuh yang mengambang di udara, merangkak di langit-langit, berdiri di ujung lorong, dan kadang hanya muncul setengah, seolah terjebak antara dua dimensi. Aku tidak tahu apakah mereka semua berasal dari rumah sakit itu, atau mungkin, yang lebih menakutkan, mereka semua selalu ada di dunia ini, dan aku kini hanya diberi kemampuan untuk melihatnya. Aku tidak bisa menutup mata, karena ketika aku melakukannya, mereka mendekat. Aku tidak bisa tidur. Karena dalam tidur, mereka membisikkan sesuatu yang lebih dalam, lebih jahat, lebih tua dari semua bentuk kegilaan yang dikenal manusia. Aku mulai mengerti. Suara dari dinding itu, dari makhluk perempuan yang mengikuti sejak ruang bawah tanah, bukan sekadar arwah. Ia adalah semacam katalis. Ia membuka jendela antara dunia manusia dan sesuatu yang jauh lebih kelam. Dan sekarang, aku menjadi jembatan itu. Setiap tempat yang kudatangi, bayangan mulai merayap. Aku duduk di halte malam, lampu mulai redup sendiri, dan orang-orang di sekitarku mulai gelisah. Seekor kucing melolong ke arahku lalu lari ketakutan. Ketika aku berani masuk ke sebuah kedai kopi hanya untuk mencoba merasa normal, mesin kasir rusak saat aku mendekat, dan salah satu barista pingsan tiba-tiba setelah menatapku terlalu lama. Dia berkata, sebelum pingsan, bahwa wajahku berubah menjadi bukan manusia. Hari-hariku menjadi parade kehancuran. Aku berjalan dan lampu jalan padam satu persatu. Aku bicara, dan sinyal di sekitarku hilang. Aku berdiam, dan suara dari balik-balik ruang, dari balik langit, dari bawah tanah, dari ponsel yang mati sekalipun, mulai berbicara. Engkau pembuka gerbang. Engkau tubuh yang menjembatani. Engkau suara yang akan mereka dengar saat kehampaan menyapa dunia. Dan disinilah titik tergelap itu dimulai. Aku kehilangan waktu sepenuhnya. 3 hari menghilang begitu saja. Orang-orang mencariku, katanya aku menghilang dari tempat kerja, tidak mengangkat telepon, tak membuka pintu. Tapi aku masih ingat detik-detik itu. Aku duduk di kamar, memandangi satu titik di dinding, dan aku merasa seperti sedang berbicara dengan ribuan jiwa sekaligus. Seolah dinding itu telah menjadi semacam cermin dunia kematian. Mereka semua ada di sana. Mereka berbicara. Mereka marah. Mereka menangis. Mereka menjerit. Dan mereka semua ingin satu hal, keluar. Dan satu-satunya jalan keluar adalah aku. Aku mulai mendengar suara pintu terbuka sendiri setiap malam. Aku tahu itu bukan pintu rumahku. Tapi pintu lain. Pintu yang mulai terbuka sedikit demi sedikit. Pintu menuju sesuatu yang tak punya bentuk. Tak punya ruang. Tak punya waktu. Sesuatu yang hanya bisa dijelaskan oleh kegilaan. Dan ketika aku akhirnya menatap keluar jendela kamar malam itu, aku melihat jalanan kosong. Tapi tak seperti biasa. Jalanan itu bergerak. Mengalir. Seperti daging. Aspal berdenyut. Trotoar melengkung. Dan dari ujung jalan, kereta muncul. Bukan kereta biasa, kereta hitam legam, tanpa suara mesin, meluncur tanpa rel. Dan di dalamnya wajah-wajah itu kembali. Menatap ke arahku. Dan aku mengerti sesuatu yang belum pernah kupahami sebelumnya. Ini bukan hanya tentang rumah sakit. Ini tentang ruang-ruang di mana kegilaan pernah dikurung. Dan sekarang, kegilaan itu dilepaskan. Dan aku adalah lokomotifnya. Aku tidak tahu berapa lama aku telah berada di sini, di antara ruang yang membusuk dan waktu yang membeku. Mungkin sudah berhari-hari. Mungkin hanya beberapa detik. Di dunia ini, waktu hanyalah dongeng, dan detik tidak pernah benar-benar berjalan. Yang ada hanyalah denyut kegilaan, memukul-mukul seperti jantung terakhir milik orang yang sudah kehilangan semua harapan. Di sekelilingku, pasien-pasien rumah sakit jiwa itu kini mengelilingi altar, memuja tubuhku yang terbaring kaku dengan mata terbuka. Mereka bernyanyi, bukan dengan lirik atau bahasa manusia, tapi suara-suara yang tak bisa diterjemahkan oleh indera. Suara yang membuat otakku bergetar,
Seolah ada cacing-cacing yang menggeliat dalam tengkorakku. Aku menyadari satu hal, kereta itu akan datang kembali. Ya, kereta itu, kereta malam yang dulu kutumpangi ke stasiun terkutuk. Kereta yang membawa penumpang-penumpang tanpa jiwa, yang hanya duduk menunduk dalam diam, menatap ke bawah seperti mayat hidup. Mereka tidak pernah turun, karena mereka bukan penumpang. Mereka adalah bagian dari kereta itu sendiri. Dan kini, aku adalah bagian dari mereka. Ketika altar itu hancur perlahan, tubuhku terlarut bersama kabut. Bangunan rumah sakit mulai ambruk dalam diam. Bukan karena waktu, tapi karena tak ada lagi yang harus dipertahankan. Dimensi ini tak lagi punya bentuk. Ia hanya sebuah lorong menuju kekosongan yang lebih dalam. Lalu aku mendengar peluit panjang. Seperti tembakan peringatan dari neraka. Peluit itu menggema jauh dari kejauhan, dan menggigilkan seluruh isi alam. Aku menoleh, dan melihat rel kereta terbentuk perlahan di bawah kakiku. Berpendar merah seperti besi panas, merayap dari ketiadaan. Dan dari sana, muncullah kereta itu. Bukan kereta modern, tapi lokomotif tua berkarat, dengan kepala yang menyerupai tengkorak, dan lampu depannya menyala seperti mata yang lapar. Kereta itu melaju tanpa suara roda, tanpa asap dari cerobong. Ia datang langsung dari dimensi kematian. Pintunya terbuka perlahan. Tidak ada kondektur, tidak ada suara, hanya lorong kosong yang menungguku masuk. Dan aku tahu, ini adalah akhirku. Atau mungkin, awal dari bab berikutnya. Aku melangkah ke dalam. Tidak ada bangku, tidak ada dinding, hanya deretan cermin yang memantulkan bayangan-bayangan yang bukan milikku. Aku melihat diriku tersenyum. Aku melihat diriku menangis. Aku melihat diriku mati berkali-kali dalam versi yang berbeda-beda. Semua cermin memantulkan nasib, yang mungkin akan atau telah terjadi padaku. Kereta mulai bergerak, tapi bukan ke depan. Ia meluncur ke bawah, jatuh, menembus lapisan realitas, menuju kedalaman tak bernama. Dan dalam jatuh itu, aku merasakan semua penderitaan yang pernah dialami pasien-pasien di rumah sakit itu. Penolakan, pengkhianatan, penyiksaan, perendahan, dan yang paling menyakitkan, dilupakan. Karena dalam dunia ini, tidak ada yang lebih kejam dari dilupakan oleh dunia yang seharusnya merawatmu. Kereta terus melaju, menembus kota, menembus ingatan, menembus dosa dan luka. Sampai akhirnya gelap total. Dan seperti semua cerita di channel ini, segalanya kembali sunyi. Namun, ada satu hal yang perlu kau ingat. Aku bukan satu-satunya yang pernah mendengar peluit kereta malam itu. Masih banyak lainnya, yang mungkin juga duduk di sampingmu saat ini, di halte, di peron stasiun sepi, atau di bangku kereta yang kosong. Perhatikan baik-baik. Jika suatu malam kau terbangun oleh suara peluit panjang yang datang dari luar jendela, dan kau melihat rel-rel besi mulai tumbuh dari jalanan aspal, jangan pernah keluar rumah. Jangan jawab panggilan itu. Karena tiket yang diberikan hanya sekali jalan, dan kau mungkin tak akan pernah pulang. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan kisah ini hingga akhir. Jika kau menyukai narasi ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita misteri dan horor selanjutnya. Jika kau punya pengalaman supranatural yang belum bisa dijelaskan logika, kirimkan ceritamu ke kami. Siapa tahu, kisahmu adalah episode berikutnya di channel Otherworldly Horror, di mana yang tak terlihat akan diceritakan.